Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terimalah salam dari kami, dari mimbar ini kami mengucapkan shalom. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom Gereja Tiberias. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami percaya Tuhan dengan kondisi yang mungkin sedang bergejolak belakangan ini. Kami percaya Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan hari ini kami percaya apapun yang terjadi pada saat ini itu semua seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan mujizat demi mujizat untuk terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang luar biasa, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Baik setiap jemaat Tiberias melalui live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau katakan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan hari ini, kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas ruang dan waktu. Apabila di tempat ini ada hadirat Allah, kami percaya dimanapun jemaat gereja Tiberias beribadah hari ini, di tempat mereka juga ada hadirat Allah yang memenuhi mereka. Ada urapan Tuhan yang mengalir untuk menjamah setiap jemaat Tiberias. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, bahkan terima tubuh dan darah Yesus, kami percaya siapapun yang sakit hari ini Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Setiap mereka yang terikat Tuhan Yesus akan lepaskan. Setiap kami yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak pernah dirusakkan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada kami percaya hadirat Allah nyata menjamah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama saudaraku yang siap menyembah Tuhan kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara jangan malu-malu mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih dahsyat lagi. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Bapa. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang kagum sama Tuhan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Yes. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada
Jemaat Tiberias, angkat tangan kita dua-dua, lebih dahsyat lagi. Ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Angkat tangan kita dua-dua, jemaat Tiberias. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sampai selama-lamanya Yesus. Hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Angkat tangan kita. Ku kagum akan Yesus. Kami kagum dan hormat akan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Perbuatan-Mu besar, menjamah, memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Bapa. Haleluya. Layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tak pernah meninggalkan, tak pernah melupakan hidupku. Yesus sanggup memulihkan kita. Haleluya. Dia sanggup menjamah kita. Angkat tangan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat tangan kita, sembah Dia. Hari-hari ini kami mau katakan kami memerlukan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami disadarkan bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa siapapun yang menyaksikan program live streaming Gereja Tiberias hari ini.
Biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku itu saja menjamah mereka. Kami mau katakan Tuhan, di zaman akhir ini Tuhan, hanya Yesus yang mampu memberikan kepastian dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Thank you Jesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yuk angkat tangan kita dua-dua, jemaat Tiberias, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat suara kita, angkat tangan kita, Tiberias. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupmu bersama Tuhan. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Kami percaya Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yuk kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Haleluya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami percaya mujizat mampu terjadi. Ketika kami datang di hadapan Tuhan dengan hancur hati, kami percaya segala sesuatu mampu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan. Karena kami percaya pemulihan akan terjadi kepada bangsa kami.
Pemulihan akan terjadi pada Indonesia. Dan pemulihan akan terjadi pada dunia ini Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, yang percaya Yesus dahsyat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan. Kita datang sama-sama di sore hari ini. Kita puji, kita sembah Tuhan. Kita pandang dari gereja sungguh mana asal engkau berdiri atas kebenaran dari firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tiberias di mana pun berada. Kita memuji, kita bersorak-sorai karena kasih dan kebaikannya. Bersama-sama kita pandang dari gereja benar. Oh, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, dengan bangga nyatakan engkaulah saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita pandang dari suku mana. Kita pandang dari suku mana. Oh, asal kau berdiri atas kebenaran dari firman Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama dalam Yesus kita bersama-sama nyatakan.
hati Tuhan dengan pujian kita. Amin. Sama-sama kita angkat suara pujian kita. Worship you, Jesus. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. One, two, three, go. Let's sit down. Worship you, Jesus. Worship you. Now we worship you. I can't stop worship you, my God. Oh, we sing worship you. Now we worship you. I can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Come on, sit down. Lord, we come into your presence, bring our lives to you as a living sacrifice. Say, Lord, Lord, we give you all our praises, glorify your name. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Angkat tangan before you are holy. You are holy, for you are mighty. We sing. Lord, Lord, we come into your presence, bring our lives to you as a living sacrifice. Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. Oh, for you are holy, for you are good. Worship you, now we worship you. I can't stop worship you, my God. Oh, we sing worship you, now we worship you. Can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. You're the awesome God. Oh, hanya Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih buat kami. Sampai selama-lamanya kasih-Mu besar buat kami yang percaya. Oh, kami sembah Yesus saja. Hanya Engkau. Oh,
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara sungguh bersuka cita sore hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari sejenak kita mau tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Di sore hari ini kami datang di hadapan, mau kami bersyukur atas sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami dimanapun kami berada saat ini. Dan kami siap untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, berkati gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dani Pariaji, diberkati Tuhan. Selalu sehat sempurna, dan biarlah pada saat sore hari ini firman Tuhan disampaikan, memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sebentar kami akan terima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada tanda mujizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Kami bersyukur di akhir zaman Tuhan memerintahkan gembala sidang mendirikan gereja Tiberias, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Bila sore hari ini dimanapun kami berada, kami terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hamba beri memberi sebagai gembala, Kau yang membuat surat di langit, Pasti kamu angkat saya gembala sidang seperti kasar kuasa umat Allah. Mohon ampun hamba berbulan dulu, Tuhan jangan beri hamba orang yang lebih baik dan lebih suci. Saya kontrangan bahwa zaman ini mencari gembala martir untuk memimpin gereja, setiap orang yang jujur, seorang bijak. Maka Kau juga mengatakan karena hamba orang yang bertobat saat ini, maka hamba melayani saya gembala yang menjanjikan gerejanya penuh kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Maka doa kami Tuhan agar para rekan-rekan semua yang melayani diberi kuasa dan mujizat. Kami doa agar gereja diberkati lindungi, selalu maju, Kau memberi kuasa besar di muka bumi. Dan kami bersama ibu, bersama istri telah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Engkau menjanjikan yang indah, yang kuasa besar, membangkitkan orang mati, mengangkat bayi-bayi mati, bahkan obatkan orang-orang yang beban berat Yesus, yang dipunis mati, dipunis, bahkan dipunis yang tidak bisa hidup lagi pun kami nubatkan. Maka kami doa siapa yang hari-hari
acara ini Tuhan, agar mereka semua yang hadir diberkati, disembuhkan. Yang sakit tolong sembuhkan mereka, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikul lumpuh. Lebih-lebih Tuhan, jam ini kami tolak virus corona, kami tolak dalam Yesus virus corona. Berkati bangsa kami agar bisa jauh dari virus corona. Lebih-lebih jemaat tidak seorang pun kena virus corona. Amen. Firman-Mu yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Demikian juga berkati semua jemaat, berkati selalu sehat setiap hari, semua jemaat lindungi, tidak kena virus corona. Semua jemaat berkati supaya bebas dari virus corona. Kami doa agar sahabat hari ini dimeteraikan sebagai warga surga dan agar mereka diperlukan untuk bangkit hari kiamat, terbang ke awan, masuk kerajaan surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada sore ini kita lanjutkan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan betapa pentingnya minyak urapan, orang tidak sadar arti minyak urapan. Tapi Tuhan mengatakan pada saya, cari seorang martir untuk mengembalikan minyak urapan. Jadi enggak sembarangan hanya seorang martir. Seorang martir itu Tuhan terangkan pada saya, orang yang korban harta dan nyawa. Jadi zaman itu Tuhan mencari gembala yang mau korban harta dan nyawa, yang bak ke ruang mahsusi. Maka kalau prinsip hidup saya adalah seseorang yang pelayanan, tidak sadar seseorang martir bahwa saya melayani, yaitu seperti Tuhan Yesus telah turun di surga, menderita untuk kita, disalibkan, artinya korban harta dan nyawa. Dan saya bisa melakukan siap korban harta dan nyawa. Bahkan saya berani berkata kepada Tuhan, Tuhan apa tidak mau surga, saya ke neraka gantikan orang-orang di neraka. Maka saya punya nilai plus di depan Tuhan, karena saya mau ke neraka untuk jemaat, seorang mau ke neraka untuk orang lain. Itu asalnya saya disayang Tuhan. Saya tidak lupa betapa Tuhan mandang saya penuh kasih. Waktu saya cium kakimu Tuhan, kalau hamba dusta ke neraka, hamba tidak mau surga, hamba selalu penuh kasih bersama, bahkan siap ke neraka, mempersiapkan diri untuk ke neraka demi jemaat, demi orang lain. Maka yang kau termasuk perintahkan, menerangkan kembali ke kuasa minyak urapan. Maka kita baca sejak awal dipakai minyak urapan untuk mentapis segala pun perlu minyak. Maka kita baca dalam Kejadian 28 ayat 15-18 dikatakan di sini bahwa mentapiskan bait Allah, yaitu pakai minyak urapan. Kejadian 28 ayat 15-18. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk mentapiskan suatu tempat ibadah sejak awal dunia, yaitu diurapi dengan minyak. Sekali lagi pakai minyak urapan. Maka demikian juga pengalaman saya, ya bisa sampaikan tadi, bahwa untuk bangun bait Allah, bangun gereja di Bitung Manado, yaitu berupa tanah kami minyaki, saya bersama Ibu telah ke Bitung. Maka 3 tahun kemudian kurang lebih, orang isi kuasa gelap nggak bisa lewat, nggak mampu lewat. Yang lewat orang punya kuasa gelap, maka menurut teori dia nggak akan berdarah di parang. Tapi 3 kali orang lewat depan tanah itu semuanya berdarah-darah, termasuk kepalanya. Karena apa? Karena mereka percaya
yaitu kalau diparang tidak berdarah. Tapi karena kita diberi kuasa, maka artinya apa? Kuasa yaitu untuk nolak kuasa gelap, kuasa setan, maka setan nggak berani lewat di tempat calon ibadah karena tempat itu masih belum dibangun rumah tanah. Maka yang pertama, jadi perhatikan kuasa gelap kalah sama setan. Sekali lagi, saya ingin nyampaikan pada Anda yaitu bagaimana Tuhan ngajar. Mungkin di dunia orang diajar ngubur semua karena pasal seorang matir. Saya diajari cara ngubur agar Anda bangkit dari kiamat abad muda sebagai mulai. Tuhan ngajar saya berkali-kali orang dikubur, dibongkar, walaupun dikubur 4-5 tahun tetap muda. Istilahnya mempelai. Dan tebas itu artinya mempelai. Sekali lagi soal tebas itu artinya mempelai. Maka orang yang dikubur pakai minyak, Tuhan ngajak saya, yaitu bangkit sebagai mempelai. Awet muda. Maka itulah sebabnya saya ingin ngajar Anda, orang zaman dulu itu pakai minyak urapan. Tapi Tuhan kata pada saya, tugasnya mengembalikan untuk kubur pakai minyak. Ayatnya semua Injil muat tentang bagaimana orang kubur pakai minyak. Semua Injil ada. Artinya orang nggak pernah bicarakan. Jadi Tuhan perintahkan saya untuk kembalikan betapa ada minyak. Anda tidak dirusakkan. Anda dikubur 4-5 tahun Anda justru jadi muda mempelai. Maka itulah kalau kita belajar tentang minyak ini, secara Anda kenapa saya diajari Tuhan untuk kubur. Bukan sekali, 2 kali. Tuhan ngajar saya tentang bagaimana untuk cara kubur, untuk bangkit dari kiamat, jadi mempelai awet muda. Maka saya menerima ayat ini, yaitu Hakim 9, Tuhan ngajar saya ayat ini, Hakim terus ingat, pasti kembalikan yaitu minyak urapan ini. Karena kamu seorang martir, kembalikan kuasa minyak urapan, maka saya mengatakan pada hamba, supaya Anda dikubur, maaf, kalau suatu hari Anda wafat, dikubur pesan untuk dikubur minyak. Anda ayatnya banyak, semua Injil muat ayat itu. Nanti saya beri 2-3 ayat yang bagaimana Tuhan mengatakan, tubuhku diurap minyak. Untuk apa? Untuk penguburanmu. Maka itulah kalau Tuhan mengajar saya, tugasnya mengembalikan kuasa penyerapan. Kita baca Hakim 9, 89. Tuhan mengajar ayat ini, yaitu bagaimana kuasa-kuasa minyak urapan. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Jadi suatu malam Tuhan tulis di langit, pasti kembalikan ayat ini, bahwa minyak urapan itu untuk muliakanlah. Kenapa muliakan Anda? Karena manusia disebutkan yang mulia, segala pihak. Jadi kalau manusia dosa, hilang kemuliaannya. Maka untuk kembalikan itu pakai minyak urapan. Hanya tadi muliakan Allah. Sekali lagi, untuk kembalikan Anda diciptakan mulia, segala dengan minyak urapan. Kenapa? Kalau Anda dosa, Anda kalah setan. Tapi kalau Anda minyak, Anda tidak setan. Anda punya satu tetes minyak urapan seperti api itu. Sudah disampaikan berkali-kali, yang saksi berkali-kali. Jadi kalau Anda ada minyak urapan, Anda seperti api. Setan takut. Maka saat diajari Tuhan bagaimana untuk ngubur. Demikian juga agar Anda nanti bangkit hari kiamat. Anda sebagai mulai. Jadi punya ciri khas gereja Tibas sudah membuktikan. Kalau Anda ke center ada pekerjaan Pak Antoni. Bapaknya namanya Pak Budi. Umurnya 83 tahun. Dikubur kurang lebih 4 tahun. Maka dibongkar tetap utuh. Bahkan jadi muda. 4 tahun dikubur. Jadi di center
banyak yang bersaksi juga selain Pak Budi, tapi juga ada seorang Bapak Sinuraya yang ketika datang dari Medan, yaitu dibaptis, kemudian dia tahu akan meninggal, tidak tahu, dia luar biasa, maka dia terus-terusan seminggu menjelang wafat diberi minyak urapan, maka pakai minyak urapan, maka betul wafat, maka dia dibongkar lebih 5 tahun, tetap utuh. Saya beri contohnya betapa pentingnya Anda, maka kalau Anda bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, maka Anda pesan anakmu, saya mau dikubur. Anda nanti kita baca, ada di Matius 26, juga ada Yohanes, ada juga di kitab Matius, kitab Yohanes, kitab juga di Markus. Jadi di Alkitab semua muat pernyataan Tuhan supaya tubuhku diurapinya. Untuk apa? Persiapan pembunuhan. Bahkan ada seorang ibu Ongki itu bekerja juga. Itu waktu dikubur pegang bunga anggrek, 1 buket. Maka setelah 3,5 tahun dibongkar menjadi muda. Yang luar biasa, bunga yang dipegang itu tetap fresh. Anda gambarkan, bunga yang dipegang tetap fresh. Artinya betapa indahnya, karena di dunia tidak pernah terjadi. Karena Tuhan ajar saya kubur, maka termasuk Anda awet muda, maka Anda perhatikan, Anda perlu di dunia untuk awet muda, biayanya besar. Tapi kalau Anda ingin ke surga, jadi mempelai, Anda cukup urapi dengan minyak, maka Anda akan bangkit, Anda bangkit sebagai mempelai, awet muda. Maka berjuanglah untuk Anda sebagai awet muda. Karena maaf kalau saya punya perintah dari Tuhan untuk menerangkan tugas saya, untuk menerangkan tingkat kerajaan surga, untuk menerangkan yaitu bagaimana saya dengar di surga, tugas saya. Maka itulah kalau saya disuruh Tuhan, saya dulu tolak Tuhan, hamba tidak bisa terangkan tentang kerajaan surga. Tapi Tuhan mengatakan, kamu lakukan. Apa yang kamu dengar, lihat. Apa yang kamu dengar, kamu lihat di surga. Kamu terangkan. Tapi karena Tuhan memberitakan saya, maka itulah banyak saya sampaikan tentang ayat cari kerajaan surga. Saya sampaikan apa? Agar Anda mempersiapkan diri untuk betul-betul di akhir zaman, ini sudah menjelang akhir zaman, hati-hati Anda harus persiapkan diri untuk cari kerajaan surga. Maka Anda diberkati, ditambahkan semua Anda persiapkan. Sekali lagi itu, kalau saya dusta akan neraka, saya pernah di bulan suci. Tuhan tunjukkan Jumat besok manusia. Kalau saya dusta hari ini, dikoreksi neraka. Lihat pada Jumat yang besar surga. Kenapa? Saya seorang martir. Maka hanya Tuhan terangkan hanya gembala martir yang bisa hamba ke ruang suci. Maka Tuhan masih sampai hari ini mencari gembala martir. Tuhan terangkan pasti aku cari seorang martir. Seperti bahkan saya, karena saya seorang martir, maka berkali-kali saya dites sebagai martir. Sekali lagi tentang minyak ini, bahkan untuk muliakan manusia. Karena artinya apa sekali? Manusia jatuh dosa. Maka hilang kemuliaannya. Untuk kembalikan Anda mulia, ada minyak urapan. Anda dikembalikan yang segambar seperti Allah. Maka itulah kalau Anda termasuk maaf, lagi kalau Anda sudah umur, pesan anakmu. Karena kadang-kadang kalau bapak ibu yang ditibas, mungkin ada anaknya yang tidak nggak ngerti. Di luar nggak ngerti tentang minyak penuh kuasa, nggak diajari. Saya diajari langsung Tuhan. Maka ada beberapa orang saya kenal, paling sedikit saya lihat 2 orang yang setia di Tebras. Waktu wafat, ya enggak, bapaknya tidak pesan kalau nanti wafat diurapi minyak. Maka anaknya gereja lain. Akhirnya ya mau bilang apa? Kasakan kalau nguburan tergantung kalau ngudangnya orang bagaimana. Kalau kita sudah tahu caranya, Tuhan ngajar saya, bahkan saya disuruh Tuhan untuk suatu hari ada misalkan Pak Leman. Pak Leman itu
wafat. Maka juga istrinya menjual minyak. Tapi karena anaknya tidak ditebas ya dikubur biasa. Demikian juga kalau misalkan juga ada seorang pengusaha properti besar, juga dia nggak pesan hanya ada gereja lain, maka nggak pesan. Akhirnya ya cara gereja lain. Maka sekali lagi Anda hati-hati, Anda perlu minyak. Nanti saya sampaikan pada Anda bahwa Tuhan Yesus katakan tubuhku diurapi minyak untuk persiapan penguburanku. Kita baca Matius 26. Matius 26 ayat 7 sampai 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan tubuhku diurapi minyak. Untuk apa? Persiapan penguburan. Artinya Anda sebelum dikubur, kalau Tuhan Yesus siap terima, ngapa Anda nggak ikut Tuhan Yesus? Untuk apa? Untuk terima harapan. Dan tadi malam saya pelajari juga waktu Tuhan Yesus wafat, maka diurapi minyak. Tapi ternyata Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus kekubur paginya, yaitu minyak untuk mengurapi kuburannya. Maka ternyata apa? Batu untuk nutup kuburan udah terbuka. Maka waktu dia masuk ke kuburan itu, ternyata ada seorang muda duduk di atas kuburan itu. Disebut orang muda, tapi karena ayat ini tidak terangkan tentang siapa, menurut teori kan malaikat, tidak siapa yang duduk itu, tapi yang duduk itu berkata, sampaikan Petrus teman-temannya, yaitu Yesus sudah dibangkit, menuju dulu ke Galilea atau ke Tiberias. Maka murid-muridnya akhirnya apa juga ke Galilea, itu juga artinya Tiberias. Zaman sekarang sebenarnya kalau Anda ke sana namanya Tiberias, bukan Galilea lagi, Tiberias. Maka artinya apa? Artinya bahwa kata orang dikubur dengan minyak urapan. Ternyata sehari kemudian pakai juga produk urapi minyak. Maka artinya apa? Artinya apa hendak kita lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Maka perhatikan saudara, kalau orang dikubur pakai minyak, Tuhan pernah sekali lagi, pasti kamu kubur orang itu. Jawab Tuhan, hamba bukan gembalanya nanti marah. Kamu lakukan sampai akhirnya Tuhan katakan kamu datang sana. Dan satu aneh saat di gembalanya saya diundang untuk doa di kuburan. Saya berkait dengan dia, saya saksikan saya ke sini perintah Tuhan langsung sampai 2 kali untuk berkati kuburan ini, untuk berkati tentang penguburan, bukan kehendak saya, karena saya bukan kehendak saya. Maka sekali lagi betapa pentingnya kalau Anda diurapi minyak, maka minyak itu penuh kuasa, penuh mujizat seperti Tuhan Yesus mengutus muridnya dengan minyak. Maka kita baca di Markus 6, 12-13. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi
Yesus ngutus muridnya membekali minyak. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Dia punya kuasa kesembuhan. Jadi kalau saya ada berkata kepada Anda, 25 bayi lebih, yaitu misalkan Ibu Susan, pertama yang ngadep saya Ibu Susan, yaitu dia nangis berlutut, anaknya sudah mati. Maka sang roh kandung masih satu pot nih, saya roh dari kandung saya rapi bayi ini dalam nama Bapa, Putra Roh ini, bayi ini kami serahkan warga surga, akan bangkit, hidup, kami tulah maut, kami cabut. Yaitu hasilnya diurapi untuk bangkit lagi. Dan benar, satu pot ini sudah 25 bayi minimal. Bangkitkan orang mati. Minyak kecil ini bisa punya kuasa besar. Maka minyak ini betapa penting Anda punya. Lebih ibu-ibu kandung selalu berhasil minyak. Diserahkan aku serahkan anak ini warga kerajaan surga. Yaitu sempurna, sehat sempurna, akan lahir dengan selamat, tidak operasi dan sebagainya. Jadi tadi pertama Tuhan Yesus mengatakan apa? Utus murid-muridnya untuk apa? Menyembuhkan penyakit dan ngusir setan. Jadi artinya apa? Memang ngusir setan pakai minyak. Setan takut ada minyak urapan. Maka juga saya tambahkan lagi, yaitu betapa minyak ini penuh kuasa. Jadi Yakobus 5 ayat 14 ayatnya gambarkan penuh kuasa. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, yaitu kalau ada orang sakit, urapi minyak. Maka banyak orang lebih orang sakit jantung olesi punya iman, tidak dioperasi. Kami terkapar sakit, kami tidak operasi. Jadi Anda akan disembuhkan tergantung iman Anda. Saya punya iman berapa kali, yaitu orang yang kandungannya sudah tidak ada napas, sapi satu pot saya serahkan warga surga agar bangkit serta sempurna tubuhnya, jiwa rohnya. Sekali lagi, Tuhan mengajar bahwa minyak ini ada kuasa. Bahkan saya percaya setan ikut baca. Waktu Tuhan menulis langit, pasti kembali minyak urapan, kembalikan. Saya punya tugas kembali minyak urapan. Maka untuk membangkit orang mati, untuk ngusir setan, bahkan untuk muliakan Anda. Artinya apa? Anda mulia itu, setan takut. Kalau ada minyak, sekali lagi, Anda tidak akan kalah sama setan. Maka itu kalau ada minyak anggur, nggak rusakkan. Minyak urapan itu mulia. Maka diurapi Anda waktu wafat, agar Anda tidak dirusakkan. Sudah banyak kejadian di gereja Tebas, karena saya ini orang yang diajari Tuhan ngubur. Bukan sembarang. Karena apa? Karena tidak setiap orang, walaupun ayatnya ada, sekali ayatnya ada. Nah, saya beri ayat satu lagi. Maka bahwa Tuhan mengatakan, tubuhku diminyaki, persiapan penguburan. Semua Injil memuat, 4 Injil, Yohanes, Injil Markus, Matius, serta Lukas, semua memuat tentang Tuhan Yesus minta minyak urapan sebelum penguburan. Artinya apa? Betapa pentingnya. Dan di mana ada Injil di dunia, ada pengurapan minyak. Jadi aneh, semua Injil muat, tapi tidak ada yang terangkan. Kenapa pilih saya? Karena saya seorang martir. Artinya apa? Martir punya kuasa. Martir itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa untuk orang lain. Maka saya diajari Tuhan untuk kubur, untuk plasma suci. Jadi maaf kalau sampaikan, gereja Ujat, gereja Tibas itu gereja plasma suci. Maka termasuk kemas suci yang menerima tubuh dari Yesus. Sekali lagi, bahkan di Wahyu yang tadi kita baca, Wahyu 3 ayat 18, mengapa kamu tidak beli minyak daripadaku, yaitu minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah.
Tuhan katakan beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kebenaran. Artinya apa? Artinya Tuhan kenapa beli minyak daripadaku? Tuhan yang katakan. Karena apa? Karena hanya seorang martir bisa mendoakan inilah minyak urapan. Maka artinya apa? Tuhan yang punya minyak karena korban seorang martir. Tuhan sudah korban untuk kita, maka orang yang ada kuasa minyak urapan, maka punya kuasa untuk memberkati. Bahkan Pak Osman jadi saksi sama istrinya di stadion utama sudah mati tuh, sudah mati 10 jam dikubur. Pak Kapolresnya ikut nyanyikan, ikut karena apa? Sudah diketahui Kapolres, sudah mati dilaporkan, tenggelam tuh 10 jam. Tapi saksi di stadion istrinya cuma bawa setengah pot minyak tuh, dilibatkan udah di PDS. Akhirnya apa? Pak Osman tanya ibunya, aku di mana? Dia nggak sadar. So. Jadi 10 jam di PDS dengan setengah pot minyak ini dibangkitkan. Maka pelajari bahwa Tuhan mengajar ayat tentang kuasa minyak dan anggur. Yaitu kita baca di dalam Lukas 10 ayat 35. Lukas 10 ayat 30-35. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikian firman Tuhan. Anda perhatikan, di Lukas 7 digambarkan apa? Waktu Tuhan diurapi minyak seorang wanita dosa. Tuhan mengatakan dosa banyak diampuni. Jadi unsur minyak ada pengampunan. Nanti bisa baca dan sekali lagi. Unsur minyak ada pengampunan. Tuhan yang berkata kepada seorang yang ngurapi kaki Yesus dengan minyak, Tuhan komentar, dosa yang banyak diampuni. Artinya apa? Ternyata kenapa minyak ada kuasa? Termasuk ada unsur pengampunan. Maka itu sebabnya di Lukas tadi gambarkan orang Yerusalem itu warga surga. Dia jatuh dosa. Maka Yeriko itu tempat terkutuk, tempat dosa. Maka orang itu dosa di Yeriko. Saya pernah ke sana, nggak ada pohon, nggak ada air dan sebagainya. Maka ke sana, dia dosa. Akhirnya dirampok setan, dirampok. Akhirnya apa? Disiksa sampai koma, nggak bisa bangun. Maka dia apa? Akibat dosa. Tapi artinya apa? Ada pengampunan. Orang ini diampuni. Kemudian apa? Setelah koma, digambarkan apa? Ada seorang imam, zaman seorang imam kuasa besar yang memimpin Bait Allah. Maka seorang imam ini nggak mau nolong. Menurut teori seorang imam itu tahu kalau kuasa menyanggur zaman purba, persembahan di Bait Allah itu minyak dan anggur. Sampai Tuhan Yesus datang, yaitu mengatakan apa? Ada minyak anggur karena nggak dirusakkan. Maka orang ini, seorang imam, melihat orang terkapar, nggak mau tolong. Tuhan gambarkan dia bergigit biasa. Yang kedua, seorang Lewi melihat orang koma ini, juga tidak mau nolong. Artinya apa? Orang Lewi itu yang mempersiapkan barang-barang di Bait Allah, mempersiapkan minyak, mempersiapkan anggur di Bait Allah. Berarti dia tahu ada kuasa, juga dia nggak berani. Maka kalau zaman saya disuruh Tuhan kembalikan minyak anggur,
Kan banyak orang tentang saya. Wah, Pak Rudi jual minyak, padahal saya ini orang begini aja. Saya tidak pernah mau begini. Saya haram, saya Tuhan, saya nggak bisa minta-minta. Karena saya selalu punya iman, Tuhan selalu mencukupi saya. Maka saya sampaikan kepada Anda bahwa betapa zaman itu pun Tuhan dicontoh ayat ini, yaitu yang nolong seorang kafir. Yang nolong seorang kafir. Seorang iman nggak nolong. Menurut teori seorang iman tahu wasami anggur. Seorang lebih tahu kan dia mempersiapkan persiapan di bait Allah. Tapi seorang kafir yang nolong. Saya dulu seorang kafir nggak mau Kristen. Saya dulu seorang juga nggak mau Kristen. Tapi Tuhan pilih saya, kenapa? Tuhan mengatakan kepada saya, aku pilih kamu karena kamu bertobat sejak dini. Saya pernah doa, Tuhan saya ingin ke surga. Saya terus terang doa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin ke surga. Lalu ketika itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Tapi saya sepakat dengan ibu saya, ibu kalau kita ke surga sulit ya kita doa saja kepada Allah yang punya surga. Kami ingin ke surga. Jadi saya sepakat dengan ibu saya berdua di rumah. Sepakat kalau ingin ke surga. Sepakat Tuhan yang makasih, yang mulia, yang punya surga. Kami ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Jadi kita saya dengan ibu saya Tuhan yaitu betul-betul minta Tuhan kami ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Ke surga kita sembah Allah yang punya surga. Kami doa Allah yang punya surga, kami ke surga, nggak mau ke neraka. Jadi kami orang aneh sama ibu saya. Kalau ingat saat tersenyum kenapa? Kok bisa kami doa Tuhan yang maha mulia, yang punya surga, kami ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Tapi dengan ucapan itu kami betul jumpai Tuhan. Ibu saya dijumpai Tuhan, saya bersama ibu istri menghadap ibu saya, yaitu maksudnya minta ampun kalau kami jadi keluarga Kristen. Maka saya dengan istri menangis di lutut ibu saya, menangis. Kami pelukan, ibu juga nangis. Akhirnya ibu berkata, nah aku tahu kamu jadi Kristen, jadi Kristen. Akhirnya ibu saya bersaksi, yaitu dia nyebut alam surga. Tapi yang datang apa? Tuhan Yesus ke ibu saya. Jadi kami kenal Tuhan Yesus karena kami doa. Allah yang punya surga, kami ingin ke surga. Kami minta ke surga. Jadi ibu saya dijumpai Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, jadi Anda saya sampaikan, zaman ini zaman virus, di mana orang tiba-tiba kita nggak boleh hubungan dekat, karena kita bisa, orang yang kena virus bisa mati tiba-tiba. Firman Tuhan mengatakan, mau satulah hidup kita. Jadi perhatikan, maka itulah kalau sama ini mari kita banyak doa. Di rumah Anda nggak perlu tanggung-tanggung. Tuhan aku ingin ke surga. Terus saya doa setiap Tuhan ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Allah makasih, maha mulia. Anda minta kenapa nggak minta? Minta saja Tuhan yang maha kasih, yang surga. Kami ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Karena enak, doa itu nyatanya Tuhan jumpai saya. Aku yang punya surga. Tuhan kepada saya, aku yang punya surga. Karena target saya umur 50 tahun udah di surga. Tapi saya dijumpai Tuhan umur 30 tahun, Tuhan datang pada saya. Saya tidak nyebut Yesus sama pertobatan saya. Pertobatan saya yaitu cari sendiri surga. Tuhan hamba tidak mau ke neraka, ingin ke surga. Maka Tuhan memperkenalkan diri, aku Yesus Kristus, artinya Yesus menebus dunia. Tuhan Allahmu, Tuhan aku yang punya surga. Jadi zaman ini Anda di rumah merenungkan bahwa ada bahaya, bisa mau satu langkah dari kita bisa minta Tuhan. Tapi zaman Anda di rumah sendiri, di rumah Anda banyak doa, sempat doa yang panjang, di teman-teman yang merenungkan Allah yang punya surga. Aku doa, aku mohon hamba Tuhan supaya tidak ke neraka. Masuk kan gampang doa. Doa itu supaya masuk surga. Tapi saya bersama ibu saya, karena berdua tinggal, rumahnya cukup besar, maka cuma doa. Allah yang makasih, yang punya surga.
hamba ingin ke surga, nggak bukan neraka. Target sempurna 20 tahun ke surga. Dan nomor 30 tahun saat dijumpai Tuhan Yesus untuk mengereja langsung. Oh, kamu mengereja yang penuh kuasa, yang dijanjikan Tuhan, kuasa yang besar. Kembalikan kuasa minyak dan anggur. Tidak diusahakan, Anda harus punya iman, Anda sedia minyak anggur, Anda boleh nanti kalau saya khotbah lagi Anda minyak, misalkan Anda 1 botol minyak ini Anda campur dengan minyak lain bisa, katakan supaya minyak ini muliakanlah oleh manusia penuh kuasa. Maka minyak ini punya kuasa rapi Anda agar tidak celaka. Ada yang seorang bersaksi mendengar suara rumahnya murah minyak itu. Karena menghadapi corona, maka dia dengar suara Tuhan supaya diminyaki rumahnya. Maka Anda perlu minyaki halaman rumahmu, karena setan kita tidak tahu sekarang ini, yaitu apakah dari surga atau dari setan. Zaman ini nyatanya begitu keras, begitu kerasnya, yaitu zaman sekarang orang bisa ketemu orang bisa jadi kena virus corona, ketemu orang bisa mati dan sebagainya. Betapa mengerikan, maka senjata Anda supaya Tuhan, aku tolak virus corona. Kalau hamba mati tiba-tiba, Tuhan kami ingin ke surga. Saran saya dua seperti itu, adalah yang punya surga. Aku ingin ke surga, tidak ke neraka. Doa saya Anda merenungkan supaya Anda katakan betul-betul cari kerajaan surga. Dan Tuhan janjikan cari kerajaan surga, semua ditambahkan kepada Anda. Jadi perhatikan, orang dosa ini akhirnya dirawat, dikasih minyak anggur untuk menyembuhkan, dan betul disembuhkan. Digambarin apa? Dirawat di penginapan. Artinya apa? Artinya dia dibawa ke penginapan dengan minyak anggur. Itu nyangkut hari kiamat, karena apa? Karena demi anggur diurapinya. Dengan minyak anggur, maka dikatakan 2 hari dikasih 2 dinar. Itulah gambaran kecaman 2000 atau 2 hari. Maka kita hati-hati dalam keadaan seperti ini. Maka hati-hati, kita siap-siap nyambut Tuhan kedua. Kita harus siap-siap untuk masuk surga. Jadi gambaran kecaman juga nyambut Yesus dengan minyak anggur, yaitu dengan tubuhnya, dengan darahnya. Maka Anda membesarkan diri. Maka untuk nyambut second coming itu harus ada minyak anggur. Digambarkan apa? Dengan minyak anggur. Dan Tuhan mengajar ayat ini khusus pada saya, ayat ini untuk diperhatikan. Maka Anda pada ayat ini, Anda bersiap kecaman. Kita tidak tahu kawan Tuhan datang, tapi Tuhan mengatakan apa? Aku beri tempat pintu ngetuk, yang barang siapa membukanya, membesarkan diri, maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu akan datang, buka pintu. Maka Anda diajak makan bersama-sama. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Nikolas, yaitu apa? Anda diundang pesta surga, makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub di kerajaan surga. Artinya apa? Orang yang bisa mujizat itu kerja keras pasti. Maka Anda perhatikan bahwa ayat tadi Anda renungkan, orang yang koma, orang setengah mati perlu punya harapan. Untuk apa? Supaya Anda nyambut Tuhan Yesus. Sekarang digambarkan di Lukas 17, digambar orang berkerumun. Sampai akhir orang berkerumun untuk apa? Menerima perjamuan, terima tubuh dari Yesus. Yohanes 6 ayat 4-8. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan apa? Tubuhku benar makanan, darahku benar minuman. Artinya apa? Yang perlu digarisbawahi, Tuhan berkata apa? Yaitu, kalau kamu terima tubuhku, minum darahku, kamu menyatu dengan aku. Seperti Tuhan menyatu dengan Allah Bapa. Tuhan katakan apa? Aku dengan Bapa satu. Tuhan katakan, sekali lagi, Tuhan katakan aku dengan Bapa satu. Yaitu, sebagaimana Tuhan diutus ke dunia, maka Tuhan yang katakan, yang makan tubuh dan aku menyatu. Artinya kalau Anda nyatu dengan Tuhan, artinya apa? Kelas Maha Suci. Itu Tuhan yang ajar pada saya. Maka saya punya kuasa besar, karena apa? Saya mau korban untuk manusia, korban untuk lain. Tuhan mengajar saya untuk renungkan, bahkan lebih roti mana. Orang nggak pernah mau berani. Bahkan dulu beberapa orang nggak berani mengatakan bahwa perjamuan lebih roti mana. Pak Tuhan ngajar, kalau perjamuan harus ucapkan lebih roti mana. Karena roti mana Tuhan katakan orang itu mati, bisa mati. Tapi kalau tiba Tuhan Yesus, Anda akan bangkit hari maka Anda akan hidup kekal. Maka betapa pentingnya Anda yaitu memperhatikan yaitu ayat-ayat tadi yang Tuhan ucapkan agar Anda hidup kekal. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk masuk kerajaan surga. Kita berjuang agar Anda dan saya masuk kerajaan surga. Tapi sampai kepada Anda bahwa kata-kata bahwa kita di dunia sementara, mari kita berjuang. Sampai ini saya berjuang. Saya tiap hari doa Tuhan. Saya akan bersama keluarga, anak cucu, semua diselamatkan untuk masuk kerajaan surga. Jadi, saya garis bawahi satu lagi, Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi Tuhan mengatakan, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi minyak itu betapa pentingnya. Saya Tuhan katakan, beli daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah. Maka mari kita selalu berjuang. Artinya apa? Anda juga urapi minyak agar Anda, yaitu betul-betul Anda akan punya kemuliaan, akan terbangkan masuk kerajaan surga. Maka lagi, saya beri contoh, minyak urapan itu membangkitkan bayi mati dan nggak terhitung. Sanu bagian bahkan orang di Amerika LA yang bayinya kedesek 5 tumor. Dokter mengatakan tidak ada harapan. Kedesek tumor 5 itu bisa mati. Maka dia akan dikeluarkan. Saya telepon Ibu Lena, keluar dari rumah sakit, kasih perjamuan. Saya kasih perjamuan, nanti sembuh, tidak akan dioperasi. Jadi saya bilang, saya kirim perjamuan. Ibu Lena sudah bersaksi di gereja Nias, yaitu katakanlah anak yang harus mati, dengan satu saya berikan. Sudah banyak sekali bersaksi. Juga di Australia, yaitu Pak Ibrahim, pendeta Tebras, anaknya di samping bayinya ada kanker. Maka saya bilang, saya telepon anaknya, keluar rumah sakit karena saya mau dikeluarkan, mau dioperasi. Saya bilang, saya kirim tunggu, saya kirim perjamuan, sudah saksi Jakarta. Kita jadi satu poti, bangkit bayi mati, termasuk Ibu Lesda. Suatu ini nangis di gerejanya, saya tanya kenapa Ibu menangis. Dia nunjuk, nggak bisa ngomong terlalu, nunjuk perutnya. Bayinya sudah besok dikeluarkan, udah mati. Saya rokok kantong, satu pot saya berikan, anak besok selamat, lahir selamat, tidak akan dioperasi. Selamat dibangkit besok. Saya cari kalau ini dari Yesus, darah kebangkitan, darah kemuliaan yang membangkiti orang mati, yang menyembuhkan penyakit, yang agar anakmu menjadi mulia. Anak betul-betul saksi, sudah saksi di stand utama. Jadi artinya apa? Betapa pentingnya Anda saudara penyanggur,
Anda tidak dirusakkan. Amin. Sekali lagi, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Maka Anda dan saya harus selalu zaman ini, so Anda perlu minyak anggur, so Anda punya iman ini, aku ada minyak anggur. Kami merefirman Tuhan, tidak dirusakkan. Tuhan yang mengatakan jelas, yaitu tubuh kasihnya untuk penguburanku. Markus 14, 8, 9. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Orang selalu mengkritik saya bahkan ayat ini. Bagaimana? Bang kritik saya jual minyak, so. Pas saya dikasih orang uang gak mau, so. Kalau kolektor itu perintah Tuhan. Tuhan yang katakan bahwa gerejamu maju karena saya suruh lunak persembahan. Saya gak mau. Tuhan saya gak bisa kolektor. Tapi pasti kata pada kamu kolektor untuk apa? Supaya gerejamu maju. Jadi so, persembahan gereja kalau ingin maju untuk bangun gereja. Supaya maju. Maka demikian juga kalau di mana ada Injil, ada minyak urapan. Jadi sekali lagi, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Maka mari kita berjuang, yaitu bahwa ada minyak itu Anda disebutkan akan muliakanlah. Saya beri ayat satu lagi, so. Lukas 7 ayat 46 sampai 50. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan apa? Bahwa unsur minyak itu ada unsur pengampun dosa. So, saya kadang-kadang merenungkan apa? Bahwa ternyata kalau mujizat itu ada unsur pengampunan. Artinya orang minta ampun, berdosa, diampuni, artinya dosanya dihapus, maka ada apa? Ada unsur pengampunan. Itulah karena ada unsur pengampunan, maka dosamu disembuhkan. Maka disembuhkan artinya apa? Karena ada saja orang dosa bisa jatuh sakit, maka diminyaki, ternyata apa? Disembuhkan karena ada, Tuhan mengatakan ada unsur pengampunan dosa. Maka mari kita renungkan betapa kuasa-Nya itu besar sekali, tetapi pesan Tuhan, rekan pendeta, keluarga pendeta, kalau Anda melayani korban harta nyawa, maka Anda ada kuasa mengatakan inilah minyak urapan. Kalau Anda melayani korban harta nyawa, maka Anda juga bisa mengatakan dari Yesus. Kalau Anda tidak bisa mengatakan aku melayani korban harta nyawa, Anda tidak ada kuasa. Karena yang diberi kuasa, apa yang ditabur itu dituai. Maka seorang yang menabur, saya cinta sesama, saya korban sesama, maka bisa mengatakan ini ada Yesus. Kalau orang tidak punya rahmat, Tuhan yang ajar saya. Pasti aku cari martir karena apa? Karena hanya surah martir. Bisa mengatakan ini darah Yesus, darah kebangkitan. Kalau enggak punya roh korban untuk korban harta nyawa, enggak bisa mengatakan ini darah Yesus, darah kebangkitan yang bangkit Anda hari kiamat, agar Anda terbang kawan, agar Anda masuk kerajaan surga. Lagi, saat dipilih Tuhan, mbak Anda ke suci. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan mbak saya ke suci, lihat pasti semua Tuhan sangat besar di surga. Karena saya digandeng Tuhan ke surga, karena apa? Saya berlutut cium kaki Tuhan. Tuhan nambah ke neraka, nggak mau ke surga. Beri kesempatan mereka untuk tobat. Maka Tuhan akhirnya, pasti akhirnya kamu nasarmu. Saya tanya apa nasar hamba? Kamu telah beri nasarmu sebagai seorang martir. Sebagai seorang martir kuasa besar.
Artinya martir itu artinya seorang yang sudah mati, disebut martir. Tapi sampai hidup, maka seperti waktu saya bulan lalu bersama ibu, yaitu ke Surabaya, KKR Natal, maka ketua panitia Pak Putu, seorang hakim, waktu saya mau naik khotbah, dia satu sebentar bilang ada kesaksian seorang pemuda, maaf dia kata Pak Putu dia udah gila, tinggal di rumah sakit gila, sekali lagi tinggal di rumah sakit gila. Maka dia ngimpi, bukan ngimpi, Pak Pasi datang murapi dia. Maka kesaksian pemuda ini, saya berkata, nak hari sembuh, besok kamu ke rumah sakit. Maka dia cerita sama kepala rumah sakit, dokter nggak percaya orang gila, bilang sembuh. Saya bilang katakan dia, kamu sembuh, besok ke rumah sakit. Kepala rumah sakit juga nggak percaya dia orang gila, mengatakan sudah sembuh, nggak percaya rumah sakit. Akhirnya telepon papa mamanya, datang nggak percaya juga. Orang gila bagaimana cerita, sudah sembuh, Tuhan Pak Pasi datang mengurapi, sudah sembuh, ke rumah sakit. Maka papa juga nggak percaya, tapi setelah dia nangis-nangis, akhirnya yaitu dia percaya, maka keluar rumah sakit, dia sembuh, amin. Jadi seorang materi punya hadiah macam-macam Tuhan, yaitu jumpai orang-orang seperti Bu Esther, 20 tahun sakit, sudah ke Amerika, Eropa, Australia, dia nggak bisa sembuh. Tapi suatu mimpi ketemu saya datang, Mbak perjamuan, saya berikan dari Yesus, maka dia cerita sama temannya, padahal dia sudah sakit 22 tahun. Maka temannya bilang, itu yang perjalanan biasanya Pak Pasi. Akhirnya Bu Esther, nama lama saya nggak tahu, nama baru Esther, maka dia ke saya, oh iya, lihat saya, orang itu yang ngasih perjalanan di malam. Jadi ada seseorang yang ketemu saya, akhirnya saya perjalanan dengan saya, akhirnya dia 22 tahun sakit ke berbagai negara, nihil, tapi 5 perjalanan, 22 tahun akhirnya disembuhkan. Lebih kesaksian Daniel Chandra, luar biasa juga, sejak lahir sakit, maka dia kekejar sekali, diajak tantenya, maka malamnya mimpi ketemu saya, bahwa dia sakit sejak lahir. Maka saya nubuatkan dia waktu akhirnya maju, dia bahwa itu yang tadi malam ketemu. Dia kata, nak kamu sembuh. Dia kata, bagaimana puluhan tahun ke rumah sakit, nggak sembuh. Mengapa, siapa dia ini? Kok ketemu sekali bilang sembuh, dan betul-betul saya kasih perjamuan. Dan di sana sudah disaksi beberapa kali, akhirnya dia ya betul-betul luar biasa, akhirnya sembuh. Dulu menyembah nenek moyang, menyembah patung, akhirnya bertobat. Dan dia katakanlah selalu saksi, kuasa menyanggur bukan saja menyembuhkan dia sejak lahir, tapi dia punya jabatan yang maju. Dan dia dipercaya oleh bosnya Singapura, yaitu punya kuasa setan, karena bosnya datangi setan, tapi nggak bisa sembuh, maka diminyaki kamarnya oleh Pak Daniel Chandra. Akhirnya setannya hilang, setannya takut masuk ruangan di mana Kasimnya. Jadi kalau Anda suka bori khawatir zaman ini, kamar Anda kasih minyak urapan, maka setan nggak berani masuk. Kalau Anda kasih minyak urapan, maka setan nggak berani masuk, tapi nggak tahu siapa itu pihak persona. Tapi mari Anda dan saya, Anda akan tenang. Malam hari Anda urapi minyak kamarmu, di mana rumahmu, maka Anda tidak akan dikalahkan setan. Dengan minyak anggur Anda dikalahkan persona. Maka kita berjuang, agar Anda saya akan menang atas setan, kuasa menang atas gelapku penyakit, dan doa kami agar Anda dan saya tidak terkabar di meja operasi. Anda menang atas virus corona, Anda tidak akan terkabar di meja operasi. Kami serahkan Anda semua, yaitu minyak anggur janji kebenaran Tuhan, yaitu Anda dan saya tidak akan terkabar di rumah sakit, tidak personal. Maka sebagai penutup saya ulang lagi, Yohanes 6, sebagai penutup kita selesaikan firman ini, yaitu kita baca di Yohanes 6, kita tutup ayat firman Tuhan ini. Anda perhatikan ayat ini, Anda minyak anggur, Anda tidak diusahakan.
Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 jupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi kita imani kalau Anda perjamuan, Anda saudara dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami raih firman Tuhan. Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan, amin. Jadi pakai ayat, kami raih firman Tuhan, kami imani. Ada minyak anggur, kita tolak virus corona. Ada minyak anggur, Anda tidak terkapar mengalami maut. Maka imani apa yang Anda imani. Saya punya iman masuk surga, umur 50 tahun, tapi 30 tahun saya sudah masuk surga. Karena iman saya betul saya dijumpai Tuhan. Kalau saya dusta ke neraka, maka mari Anda imani masuk surga. Agar Anda juga waktu di bumi menang atas virus, tidak akan terasa sakit, tidak akan sama virus corona. Sekali lagi perhatikan, yaitu yang membuat resah dunia. Pertama, yaitu pedang. Ya, pedang juga dikatakan apa? Ada yaitu bendera merah. Biasa semua bendera merah, yaitu akan bisa punya kuasa mundeng pedang. Juga kedua, ada bendera hijau kuning. Maka Anda perhatikan bahwa kita tidak tahu, kalau saya perhatikan, kalau orang yang kalah sama corona, kalau Anda orang Kristen, itu pasti karena Anda katakanlah, ya saudara mengatakan pada Anda disaring, maka mari Anda betul, Anda bertobat. Tuhan yang katakan apa? Kalau orang suam-suam digambarin apa? Yaitu dimutakan. Maka Tuhan contoh, jangan sampai kita dimutakan, artinya tidak diterima Tuhan ke surga. Maka digambarkan yaitu Anda untuk apa? Supaya Anda hidup yang baik, berjuang hidup suci, maka disampaikan apa? Yaitu Anda beli dari Tuhan, yaitu emas murni. Maksudnya Anda, kalau Anda melayani emas murni itu betul-betul coba. Rasul Yohanes dibakar tidak mati, digoreng tidak mati, dimasukkan air panas tidak mati, karena dia seorang martir. Maka dia kerja dilebar di pulau Patmos. Maka dia umurnya paling panjang 142 tahun umurnya. Dan dia karena tidak mati dibakar atau direbus, maka dia di pulau Patmos. Di situ ya jumpa dengan Tuhan berkali-kali. Maka mari Anda, kalau ada minyak anggur, Anda kita tolak kutuk Tuhan, kutuk maut. Aku tolak virus corona. Kami rebahan Tuhan dengan minyak anggur. Anda menang atas setan, menang atas virus. Anda menang atas kuasa gelap. Mari bertobat, beli dari Tuhan. Mesti murnikan aja kita mawas diri, hidup yang baik. Maka yang kedua Tuhan akan beli baju putih. Artinya Anda hidup yang kudus, tanpa kerusuhan, tidak seorang pun melihat Allah. Tuhan beli minyak urapan. Tuhan katakan apa? Beli dari minyak urapan untuk memandang kepada Allah. Maka sekali lagi Anda penting perhatikan kuasa minyak urapan. Sekali lagi Anda perhatikan, yaitu di kitab Wahyu 3:18 gambarkan Anda diurapi minyak akan memandang kepada Allah. Dua kami, Anda dan saya, kita akan masuk surga, tidak pasal malu-malu
Saya punya iman masuk surga umur 50, tapi saya udah dikasih suruh, kalau saya dusta dan agama kita tolak. Pendeta yang dusta, yang nipu, kita patahkan. So. Karena sekedar Anda perhatikan, Tuhan yang ngomong, kalau orang dusta anak setan. So. Bagaimana berkati orang isinya setan, berkati. Maka Anda jangan mau diberkati. Orang dusta, pendeta dusta, kita tolak. Pendeta dusta dimanapun harus dihancurkan. Gak boleh kau pikir. Siapa yang dusta, yang fitnah, tidak jujur di dalam gereja, kita lempar. Agar Anda dan saya, itu agar Anda dan saya disiapkan surga. Hidup yang jujur, yang suci, Anda harus suci pikiranmu. Perintah Tuhan yang kepada Anda suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Itu perintah Tuhan langsung di surga. Kalau sudah langsung perintah Tuhan tidak talah kembali kui, kamu serukan orang suci berkata Tuhan untuk masuk kerajaan surga. Jangan untuk masuk surga, perintah Tuhan anu suci kudus untuk berjubah dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, beri daripadaku putih, baju putih untuk kemuliaan Allah. Amin. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus berkata, aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuhnya menyatu dengan Tuhan. Artinya mari kita berjuang, yaitu Anda terima tubuh darahnya agar Anda yaitu bangkit hari kiamat. Tuhan berkata, jangan cari makan dunia yang mbak Anda maut, tetapi carilah makanan yang mbak Anda hidupkan, yaitu terima tubuh Yesus agar Anda bangkit hari kiamat, hidup sebagai mempelai Kristus, agar Anda dan saya agar sepanjang masa diam di Tuhan. Mari sahabat saya, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu, yang beri kami bangkit hari kiamat, terbang ke awan, masuk kerajaan surga. Kami disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sempurna, tidak mikirin, tidak bertiku. Kami tolak virus corona, keluarga kami dengan tubuh dari Yesus. Kami tolak virus corona, keluarga kami, bangsa kami, bebaskan dari virus corona, agar kami semua diselamatkan, agar kami menjadi warga surga. Dan bagi hari kiamat, kami tolak untuk mikirin bertiku. Kami tolak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, segala penyakitku disembuhkan, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, keluarga kami tolak virus corona tidak akan melanda kami. Berkati Indonesia, bebas virus corona. Berkati bangsa kami, Indonesia, bebas virus corona. Kami dirapi, disembuhkan. Kami doa, segala penyakit kami sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai penjang yang beri kami keselamatan, mengangkat kami hari kiamat, agar kami, keluarga kami menjadi warga surga, terbang ke mana-mana, masuk kerajaan surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak mikirin, tidak bertiku. Kami tolak maut, kami tolak virus corona, disembuhkan dari segala kutuk penyakit. Kami tolak kutuk kanker tumor, kami tolak terkapar dari meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Segala penyakitku sembuh hari ini, tidak kanker, tidak tumor, tidak lumpuh. Segala penyakitku disembuhkan ini. Kami doa, keluarga kami bebas dari virus corona, keluarga kami tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Bangsa kami lindungi, bebas virus corona, karena keluarga kami semua, kami tolak virus corona, kami tolak kuman-kuman, sampar, kami tolak agar kami semua disembuhkan, bangsa kami bebaskan dari virus corona. Dalam Yesus, Tuhan berkata, percaya lebih roti mana, zaman roti mana, 40 tahun, makan tidur padang gurun, keluarga berkati, punya rumah di surga dan di bumi, keluarga berkati, agar kami jantung sehat, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar meja operasi, tidak koma. Kami tolak kanker tumor. Kami doa, kami diberkati, disembuhkan, bebas virus corona. Keluarga kami, jemaat Hebras, bangsa kami, bebas virus corona. Agar dia ditolak setan-setan, roh jahat. Ini diberkati, disembuhkan. Karena kami disucikan, warga surga. Kami tolak segala dosa, kami tolak setan-setan, jauhkan kami dari percabulan, perzinahan, agar kami menjadi warga surga, agar kami semua bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Ini ada Yesus yang menyembuh kami, urapi kami, ini ada Yesus. Kita doa untuk penyerapan perintah Tuhan di langit, masih kembali kuasa penyerapan yang maka setan Anda diurapi kening Anda, maka setan-setan enggak takut ganggu Anda. Di mana melangkah Anda di perlu tabuk
mobil Anda, motor Anda tidak bahaya, tidak celaka. Agar dengan minyak ini Anda jadi warga surga, akan bangkit dari kiamat, masuk kerajaan surga. Minyak ini penuh kuasa dan mujizat. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan yang pertama untuk muliakanlah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Ada berkati kami sebagai warga surga. Keluarga kami menjadi warga surga, akan bangkit dari kiamat, terbang aman, masuk kerajaan surga. Kami diurapi keluarga kami tolak setan roh jahat, kami tolak virus corona, agar keluarga kami bebas virus corona. Bangsa berkati, agar bebas virus corona. Keluarga kami diberkati, dijaga malaikat, menang jauh dari virus corona. Kami doa, kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus, agar kami jadi warga surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah minyak harapan, muliakan kami, mengurapi kami, bebas dari penyakit dan penderitaan. Inilah minyak harapan. Kami doa ke setiap orang yang terima perjamuan minyak harapan ini, agar disesuaikan dengan minyak anggur tidak dikalahkan. Kami doa mereka bebas kutuk, benar kutuk sakit, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Mereka semua berkati zaman ini, zaman ya di mana seperti resesi, bebaskan dari segala penyakit, bebaskan dari segala kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak miskin bangkrut, tidak utang pribadi, bebas dari utang-utang pribadi. Diberkati di minggu pertama ini Tuhan. Kami doa berkati bersama ucap terima kasih. Dulu hamba tidak mau minta-minta, tapi karena demi gereja, keperluan gereja untuk maju, agar gereja maju, maka berkati setiap persembahan ini. Engkau persusukan pun sejak kecil punya iman, berkati orang, dipersusukan Anda. Kami berkati agar berkati mereka semua, agar tidak sakit, tidak miskin. Agar berkati setiap persembahan, berkati sesuai firman-Mu, berkat sesuai Anda, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
bersama-sama kita nyanyikan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Saudara-saudara sekalian, Anda diberkati yang ikut ibadah ini, berkati agar Anda melajari bersama juga minyak urapan, jadi betapa kuasa minyak urapan, sampai Tuhan berkata, Anda perhatikan, yaitu di Wahyu 3 ayat 18, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi Anda dan saya saat diberi kuasa berkati minyak, karena saya seorang khawatir, saya yang bilang tidak mau ke surga, saya akan neraka, maka diberi kuasa besar di muka bumi. Kalau ada minyak, Anda rumahmu kasih minyak, di mana depan kamarmu dan sebagainya, tidak ada gangguan setan-setan. Dan ada dua, agar Anda semua bebas di berguna, rumah Anda tidak ada setan kuasa gelap, Anda diberkati untuk jadi warga surga. Kami doa siapa ini berkati agar mereka jadi warga surga. Mereka diberkati untuk bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga, agar mereka semua dimeteraikan, termeterai, akan punya rumah surga. Keluarga mereka tidak sakit, tidak miskin, diberkati keluarga Anda, diberkati kecukupan, tidak gagal, tidak miskin. Kami tahu roh gagal, roh kutub miskin, bahwa kami patahkan mereka apapun yang mereka kerjakan berhasil, diberkati mereka. Anda semua agar bangkit hari kiamat menjadi murid Yesus. Anda akan bangkit hari kiamat, Anda bersama keluargamu termeterai surga. Anda bersama kamu diberkati agar masuk kerajaan surga, diberkati bersama keluargamu sepanjang masa diam di Tuhan. Anda diberkati agar punya rumah di surga, punya rumah di Anda diberkati agar Anda dan saya akan bangkit hari kiamat. Anda dan saya keluarga menjadi warga surga. Anda diberkati tidak sakit, tidak bisa gagal. Anda diberkati agar Anda akan jadi tetangga di kerajaan surga. Anda diberkati ada minyak anggur tidak usahkan. Anda diberkati kami telah bersempurna apapun mereka di mana melangkah dijaga berkat tidak bayar zakat. Anda diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh, Anda jadi warga surga agar Anda sepanjang masa diam Anda dan saya akan terbang kapan Anda akan
Dari tetangga gereja juga Anda berkati akan bagi dari kawan Anda dan saya akan tinggal di surga sepanjang masa. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Tuhan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Engkau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom.